waktu negosiasi dan juga mediasi, keduanya bersikeras mencari pembenaran dari kewenangan dan juga statuta FIFA. Akankah momentum ini menjadi harapan baru atau mimpi yang lebih buruk dari sepak bola Indonesia? Saya Afir Malik, inilah Forum Indonesia menyehatkan sepak bola Indonesia. Memulai tata kelola sepak bola yang baik. PSSI di bawahnya FIFA. 17 April 2015, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menekan surat keputusan nomor 01307 tahun 2015. Surat tersebut berisi keputusan pembekuan PSSI. Melalui surat tersebut, Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan PSSI. Hukuman dijatuhkan lantaran teguran agar PSSI melaksanakan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang tidak meloloskan klub Arema Kronus dan Persebaya Surabaya dalam verifikasi kompetisi Liga Indonesia 2015 tak diindahkan. Ini dalam rangka memulai tata kelola sepak bola yang baik. Dan saya yakin nanti berkat dukungan semua pihak, tokoh-tokoh sepak bola tentu akan kami ajak beliau nanti untuk melihat tata kelola sepak bola yang akan datang yang lebih baik. Keputusan ini bak menampar PSSI yang baru saja memilih kepengurusan baru periode 2015-2019 dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar 18 April 2015. PSSI pun tak tinggal diam. Mereka mendatangi DPR dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. PSSI menggugat surat keputusan Menpora ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan menjaga independensi pengelolaan organisasi. Artinya karena ini sudah kami gugat, maka kami berharap bahwa ini negara hukum, mari sama-sama kita hormati, tunggu aja dulu proses gugatan berjalan sampai putus. Menpora kini tengah menyiapkan tim transisi yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai terbentuk kepengurusan yang kompeten sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Ibarat pil pahit, langkah tegas Menpora ini diharapkan mampu menyehatkan sepak bola nasional. Ya, menurut saya itu dia, menyehatkan sepak bola Indonesia. Langsung saya perkenalkan narasumber kami yang sudah ada di studio di Metro TV. Pertama, Bapak Jamal Aziz, Direktur Esko PSSI. Selamat malam, Pak Jamal. Silakan Anda tekan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. buat kita semua yang ada di ruangan. Ya. Saya Jamal Aziz, ex-Go PSSI. Iya Pak, sudah diperkenalkan. Terima kasih Pak Jamal menegaskan kembali. Dan kemudian ada Bapak Haryo Yunarto. Ini adalah mantan PLT Bopi. Selamat malam Pak Haryo. Selamat malam Mbak Afi. Iya. Selamat malam. Selamat malam semua. Dan kemudian ada Pak Ridwan Hisham dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak Ridwan, selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga, itu dia semangatnya. Kemudian Pak Gatot Dewa Broto dari Jubir Kemenpora. Selamat malam Ya, Pak selamat Gatot. malam Mbak Ani dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang perlu saya perkenalkan adalah Mas Budiarto Sambazi, jurnalis senior. Selamat malam Mas Bas. Oke, baik. Pertama tentu pertanyaannya adalah untuk ke pihak PSSI. Ini ada apa gerangan Pak Jamal? Kemarin PSSI sempat sowan ke beberapa pihak mulai dari Kementerian Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ke KONI, KOI, bahkan ke DPR. Ini mencari dukungan atau baru sadar ternyata PSSI perlu pemerintah Pak? Oh tidak. Oh enggak? Tidak. Etiket. Ahlak. Boleh lebih dekat dengan mic Pak? Etiket ahlak. Kita setelah kongres kita sudah memilih ketua kita bersama seluruh eskonya. Maka karena pada saat pemilihan itu di tengah jalan ada berita surat tentang pembekuan, ya kita sekalian melapor. Ini pengurus terpilih dan lain sebagainya. Kita sampaikan ke KONI sebagai bapak, gitu. Karena kita bagian dari caburnya KONI, gitu. Kita melapor, Pak ini kita, oh ya. Saya juga bingung. Nah, kita ke KOI, katanya KOI, saya enggak dapat tembusan surat pembekuannya katanya KOI. Oh ya sudah enggak apa-apa, berarti ini ada something gitu. Oh kalau gitu saya berpikir begini. Ada something maksudnya apa? Begini, berarti sejak Pak Menpora duduk gitu, itu yang pertama kita anggap something, dibentuknya tim 9. Tim 9 sudah, belum melakukan sesuatu apa-apa. Itu sudah membentuk opini publik. Ada money laundering, ada make fishing, ada dan. Ternyata
Bukannya itu udah kebentuk sendiri di publik, Pak? Bukan yang bentuk Kemenpora deh kayaknya. Dipertegas. Oh, tapi Dengan SK, opini itu udah ada ya? Iya, jadi dipertegas. Ternyata sampai sekarang, ya alhamdulillah. Ya toh. Setelah itu, karena enggak selesai guliran itu, Bopi. Bopi juga begitu, melakukan licensing. Ya, sudahlah. Kita ini karena kita hidup di NKRI, kita advice. Ya, maunya apa kita ikut. Terus kita kasih dal, dul. Kebetulan saya LO-nya. Saya LO-nya. Yang administrasinya ada orang lain. Saya cuma komunikasi aja. Kurangnya apa, Pak? Saya perintah anak-anak, Pak. Kasih. Kurangnya apa, Pak? Kasih. Kurangnya apa? Kasih. Sampai terakhir, itu permintaan tentang aktenya Persibaya. Persebaya. Iya. Pak Jamal itu tolong dikasih akte yang terbaru yang mencantumkan tentang bidang keolahragaan. Loh, Pak, katanya Tigor sudah. Iya, tapi ini di sekretariat belum ada. Tapi sudah, sekarang kirim aja. Saya perintahkan anak buah kirim. Diterimalah sama orang yang namanya Maksum, saya enggak tahu. Pak, gimana? Sudah terima? Sudah Pak Jamal. Ya sudah, alhamdulillah kalau begitu. Saya pikir sudah selesai. Ya toh, kita mengadvise ini, kita menuruti apa yang dimaukan sudah selesai. Padahal kita sudah mengingatkan, Pak, ini bukan wilayahnya loh, Pak. Ini kalau bicara tentang Persibaya 27 sama Persibaya, itu wilayahnya di pengadilan. Kalau bicara Arema juga begitu, bicaranya ini sudah dikomunikasikan dan ternyata ujungnya dibekukan. Tetap beku. Bekunya ini yang paling menarik. Pertama, turun surat pertama. Oke. Fine, karena 1 minggu. Ya toh. Sampai kurat ketiga. 1 minggu, nanti dulu 1 minggu. Ayo Pak, cepetan. Ya, 1 minggu kita dijawab. Tapi katanya Pak Gatot tidak substansif. Ya. Surat yang kedua, dikasih waktu 1 hari. Surat ketiga, gelodak 1 hari juga. Undang-undang keormasan, itu kita ini perkumpulan. 1 bulan per interval surat itu peringatan. Jadi gitu Anda loh. melihat something-nya adalah banyaknya intervensi ada apa ini? Kan Oke, begitu. silakan dijawab Pak Gatot. Dijawab something-nya dan ada apanya nih Pak Gatot. Baik, terima kasih Mbak Aviani. Kami sudah menduga apa yang akan dikemukakan oleh Pak Jamal. Ini kenapa sudah menduga? Iya, Karena alasannya terlalu lama. sering. Kan terlalu sering Sering. Cuma tetap bebel. Jadi yang ibarat- bebel yang mana ntar kita Jadi bahas. ibarat main bola itu atau main bulu tangkis, kapan nyemet, kapan lob itu udah ketahuan kita. Ini bukan bulu tangkis, shotnya lama. Pimpong, Kesempatan kami. Terus Pak Gatot. Kesempatan. Pertama tadi poin yang tentang kepada negara. Tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Avi. Apa jangan-jangan ini ketergantungan atau kebutuhan pada negara? Saya butuh hanya konsistensi. Selama ini yang selalu diagung-agungkan oleh PSSI adalah FIFA, Om FIFA yang ada di Swiss sana. Tapi ternyata enggak gitu. Kemudian yang kedua, yaitu tentang masalah kenapa kok KOI tidak tahu. Nah, suratnya sendiri juga baru ditandatangani hari Jumat malam. Jadi itu setelah itu kemudian tertutup, ada weekend dan hari Senin dan belum sempat didistribusikan. Kemudian yang ketiga tadi dikemukakan tentang masalah Bobi. Kalau ternyata itu Persebaya sudah menyatakan firm atau Arema, kebetulan nggak menyebut Arema, Persebaya benar firm. Kenapa pada saat tanggal 1 April itu diumumkan? Kenapa nggak digugat saat itu? Tapi there is nothing to diumumkan oleh pihak Persebaya. Kemudian yang berikutnya tentang masalah tanggal, durasi waktu, SP1, SP2, SP3. SP1 itu 7 hari. Kalau kami itu tegel, kalau kami beben, itu pada saat tanggal 15 malam, itu begitu tidak ada jawaban, kami langsung eksekusi. Tapi fungsi pembinaan kami lakukan, makanya ada SP2. Kami masih berpretensi positif bahwa PSSI akan menjawab dengan baik. Ada itikat baik. Harapan kami adalah Pak Johara Arifin itu di injury time, di last minute ingin membuat suatu kesan yang baik bahwa di kepemimpinan saya itu akan baik, bahwa siapa nanti yang akan menggantikan saya itu tinggal karpet merah tergelar. Yang terjadi tidak, bahkan kayaknya karpet merahnya malah kebakaran, Pak. Iya, yang terjadi adalah jawaban itu nggak nyambung. Boleh saya ngomong. Pak Jamal singkat, saya mau kasih Pak Haryo. Jadi begini, kenapa kok kita seperti ini? Kita sudah ketemu sama Bobi bersama DPR Komisi 10. Sudah buat kesepakatan bahwa kesepakatannya semua ini main 1 putaran. Kalau memang yang 2 ini tidak mampu menyelesaikan, akan dicabut rekomendasinya. Jadi kita fine-fine aja, kita berangkat ke Kongres. Loh, bagaimana di depannya wakil rakyat? Ada notanya, catatannya. Loh, ini konten of parlemen itu. Oke, jadi wakil rakyat sudah dilibatkan, Pak Ridwan. Pak Haryo sebentar ya, silakan Pak Ridwan. Jadi memang betul, jadi ada pertemuan, ada rapat dengar pendapat umum antara Bobi dengan... Saya kebetulan yang pimpin langsung dengan Komisi 10, ada PSSI dan ada PT Liga Indonesia.
Dan didukung juga, ya Bopi pertama tadi, ada 6. Jadi 6 organisasi klub yang hadir. Tapi Persebaya tidak ikut waktu itu, Bib. Nah, jadi 6. Jadi posisinya Bopi pada waktu itu menyampaikan kepada DPR yang A, peringkat A itu bebas dari masalah. Yang bermasalah adalah? Nah, terus B, sebentar. B itu ada 1, Persebaya. Ya. Terus C ada 6, ini Arema dan lain-lain semuanya. Ya. Ada, sudah ditandatangani nih. Silakan Pak, terus? Nah, terus saya tanya sama ketua umum apa namanya ini, Bopi, Pak Nur Aman, Persebaya kok ada di situ? Masukkan aja ke A atau sekalian ke C. Enggak, Persebaya cuman kurang sedikit, yaitu siup, bukan akte dia bilang. Sudah izin usahanya bukan sepak bola, kontraktor. Saya bilang kalau cuma kontraktor. Kalau cuma urusan itu, bawa sini saya urus di Surabaya. Kebetulan saya ini kan orang Surabaya, tapi membantu ya Pak? Nah, membantu. Saya bilang itu cuma paling lama seminggu. Oh gitu Pak Ridwan ya. Sudah nanti kita lepaskanlah Persebaya. Terus sampai kemudian pembukuan ini gimana Pak? Ini yang di apa namanya yang tanda tangan, yang ikut tanda tangan 6 klub. Nah, di dalam persetujuannya karena kita terjadi dialog mulai dari jam 4 sampai jam 9 malam, akhirnya disepakati bahwa 18 main semuanya. 18 main semuanya. Ya, jadi A, B, C main semuanya. Oke, baik. Ditahan di situ. Kenapa kemudian ternyata ada 2 yang bermasalah, jadi 16. Kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi kesempatan baik untuk mempermanis hubungan antara FIFA, pemerintah, dan tentu masyarakat bola di Indonesia. Ya, kemarin juga kita kirim korespondensi ke FIFA. Belum, nanti pasti semua orang-orang yang concern pada sepak bola akan kami ajak bicara tentang masa depan sepak bola. Kompetisi tetap jalan, kan ada PT Liga nanti yang bertanggung jawab. Ini kan sudah seperti yang disampaikan oleh Kemenpora beberapa waktu yang lalu, bahwa SP1, 2, dan 3 sudah diluncurkan. Tentu kami tidak punya niatan jelek sedikit pun, tetapi ini dalam rangka memulai tata kelola sepak bola yang baik. Dan saya yakin nanti berkat dukungan semua pihak, tokoh-tokoh sepak bola tentu akan kami ajak beliau nanti untuk melihat tata kelola sepak bola yang akan datang. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan Forum Indonesia. Pak Ridwan, tadi saya kasih kesempatan singkat lagi untuk meneruskan tadi penjelasan Anda. Jadi ada 6 yang hadir di tadi DPR. 18 main. 18 main semuanya, tapi ada syaratnya. Yang 6, yang dipersyaratkan 6 ini apabila pada saat akhir putaran pertama tidak memenuhi apa yang diminta oleh Bopi, maka dia didis di situ. Nah, itu sepakat, kita tanda tangani semuanya. Jadi Pak Nur Aman tanda tangan, klub semua tanda tangan, pimpinan dewannya 2. Komisi 10, Pak Rifki sama saya. Situasi yang sekarang? PSSI, sama Profesor Johar, sama Joko Driono PTISL. Nah, tanda tangan. Setelah itu tanggal 4, sebelum tanggal 4, keluar cuma 16. Tapi PSSI tetap menjalankan 18. Koordinasi PSSI kepada DPR, kepada pimpinan. Bagaimana ini dia apa namanya dari ini Bopi cuma keluarkan 16. Saya bilang surat ini adalah fakta integritas yang ditandatangani oleh Bopi dia sebagai ini. Jadi ya DPR pegangan ini selama tidak dicabut oleh Bopi. Nah, saya bilang ya jalan saja 18, jalanlah 18 4 April itu. Begitu kalau itu ceritanya. Ya. Sekarang sudah terjadi pembekuan, Pak. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana nasib liga, terutama nasib pemain dan juga sponsor. Ini bagaimana ke depannya? Pak Haryo, mungkin Anda mau menjawab juga sekalian statement Anda, menurut Anda terlalu cepat, Anda sempat mengatakan terlalu terburu-buru nih. Kalau saya bilang ini terus terang aja, Kementerian Pemuda dan Olahraga terlalu gegabah dalam hal ini.
Mengapa? Karena proses yang dilalui, lalu juga tata caranya segala macam ini sangat menunjukkan tidak paham tentang aturan-aturan pengelolaan olahraga, apalagi olahraga sepak bola. Mengapa? Karena untuk bicara sepak bola tidak ada kewenangan sedikit pun di BOPI untuk melakukan verifikasi. Dilihat dari sudut manapun. Apakah itu dilihat dari FIFA Regulation Licensing Club, ataukah itu dilihat dari AFC Licensing Club, atau juga dilihat dari sisi aturan perundang-undangannya. Pasal 31 PP 17 itu sudah mengatakan yang berwenang untuk menentukan kepesertaan adalah induk organisasi, bukan BOPI. Apa kewenangan BOPI untuk mengasah terus melakukan verifikasi, meneliti segala macam? Apalagi saya tahu betul BOPI itu tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi. Mungkin zaman Anda, BOPI zaman Anda kali Pak? Enggak, zaman sekarang pun juga Zaman bisa sekarang juga dibuktikan. gitu, oke. Ini Pak. diakui oleh ketua BOPI sendiri bahwa memang ternyata BOPI tidak melakukan verifikasi secara benar dengan orang-orangnya BOPI. Tapi dia memakai orang-orang lain yang mempunyai maksud-maksud Dia lain. ini siapa maksudnya? Menpora? BOPI. BOPI. Saya lagi bicara BOPI dulu, belum oke. masuk ke bicara Menpora. Nah, bicara Menporanya nanti, Mbak. Karena Sekarang BOPI aja dulu Pak, harus nanti waktunya udah muter lagi. Oke, Menurut Bapak gimana kalau kalau memang begitu Menporanya? seharusnya kan Menpora sebagai pemegang kedaulatan dan tanggung jawab dari olahraga itu dia menegur BOPI. BOPI, kok ada suara seperti ini? Tapi herannya malah didukung sama Menporanya. Kan jadi tanda tanya besar kita di masyarakat olahraga. Ini Menpora apa-apaan kok malah mendukung yang keliru. Bahkan dikatakan bahwa BOPI sudah melakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Undang-undang mana yang dipakai sama Menpora? Oke, baik. Pak Gatot silakan dijawab. Ya, baik. BOPI dan undang-undang yang mana mohon yang maaf, dipakai? kayaknya apa yang terjadi sekarang itu adalah dosa masa lalu yang pernah diciptakan oleh Pak Haryo. Jadi Waduh. kalau sekarang terjadi, sekarang ini apa yang dilakukan pembenahan itu sebetulnya memang painful demi perbaikan. Kalau dulu Pak Haryo melakukan dengan baik, nggak akan terjadi seperti ini. Begini, Pak Gatot. Satu. Oke, baik, Pak Haryo tahan dulu, Yang Pak Gatot kedua silakan. tadi Anda mengatakan tahu persis aturan-aturan. Ngomong tentang FIFA Club Licensing Regulation aja kebolak dan kebalik. Nggak jadi masalah, tapi kayak tahu undang-undang intinya dan di lain situ. sebagainya. Ya. Oke, Oke. beri kesempatan pada Oke, kami. tapi kemudian, saya nanti akan berikan Silakan, di situ. silakan. Ya. Sebentar Pak Apa Haryo. yang dilakukan BOPI itu semua sudah mengacu. BOPI itu bukan lahir kemarin sore, itu sudah ada lama. Nggak usah Di Anda beritahu, undang-undang saya sudah KPP tahu. udah. Karena sebelum Anda di kementerian, saya sudah jadi pimpinan BOPI. BOPI pada saat itu. Saya memang Oke. baru Begitu. haji kemarin sore, saya Ya. baru 1 tahun di situ. Tapi bukan berarti saya tidak tahu. Ya. Ya, justru apa kemudian karena Anda tahu, buktinya juga kondisi persepak bolaan Indonesia yang harus dilakukan oleh BOPI secara profesional juga tidak baik. Giliran Kalau sekarang- Anda mengerti tentang kondisi olahraga di tanah air, bukan cuma sepak bola Pak Gatot, Ya, tapi tahu, semua tahu, cabang tidak tahu. semua Karena tahu. apa? Tidak Oke. ada pembinaan secara benar yang dilakukan oleh kementerian terhadap cabang-cabang Jangan olahraga yang mengalihkan lain. perhatian. Oke, baik. Baik, Pak Gatot ada masih mau menambahkan, saya lempar ke Mas Bas. Begini Mbak. Oke, sebentar Pak Jamal. Mas Bas belum bicara, Kalau silakan. lihat perbedaan tajam ini memang kelihatannya kita akan mengarah, ini saya mewakili teman-teman mahasiswa Ya. publik lah ya, masyarakat. Ini akan mengarah kepada konflik yang tajam. Kita deja vu kembali ke perselisihan di masa lalu, dualisme pengurus. Yang saya sayangkan sekarang ini hanya satu, kompetisi terhenti. Ya. Nah ini yang menurut saya memang dari awal sudah, saya juga nggak setuju Arema dan Persebaya dicoret dari kompetisi. Karena apapun yang terjadi di luar lapangan tidak boleh berpengaruh atau mempengaruhi Di dalam apa yang lapangan terjadi di juga. lapangan. Betul. Tapi, Oke, ada tapinya. tapi sekarang kita harus menerima realita bahwa keputusan pembekuan sudah dijatuhkan. Pertanyaannya apakah mau melawan negara? Ini negara hadir. Ini sudah bawa ke PT UN kok, Iya, Mas negara Bas. hadir sekarang. Itu masalah hukum ya. Apakah Anda ini mau melawan negara? Hanya itu pertanyaannya. Saya koreksi dulu Pak Ntar Pak dulu, Budi. karena begini. Sebentar, Mas Karena Aryo. begini, ini karena udah mengarah kepada konflik yang akan tajam, saya kira nanti ada ancaman kompetisi terhenti, ya. Timnas-timnas kita juga tidak boleh bermain karena sanksi dari FIFA. Lalu ya masyarakat lambat laun akan menilai bahwa ini memang semuanya nggak ada gunanya lagi. Lebih baik dibekukan saja oleh FIFA. Mungkin begitu kali ya. Mungkin lebih baik seperti itu mulai dari Jangan-jangan nol. nanti ada federasi baru. Karena Menpora akan tegas juga. Ini konfliknya udah nggak terhindarkan, konfrontatif. Jadi saya menduga bisa loh. Ya, makanya Pak Gatot ya, mestinya tim transisi cepat-cepat deh Iya. dibentuk. Ya. Ya, supaya bisa saya menyelesaikan tadi, masalah Mbak yang Aryo sudah singkat aja berlarut-larut. Oke, Saya baik Mas meluruskan Bas. dulu aja, Pak. Mas Aryo singkat Ya. saja sebelum saya kasih ke Pak Jamal. Saya sedikit saja meluruskan dulu sebentar.
tadi ada hal yang sangat prinsip tapi mengganggu, Pak. Jangan ketika masyarakat olahraga ingin melakukan pelurusan terhadap sesuatu yang keliru, dianggap melawan negara. Tidak pernah ada klub olahraga ataupun juga masyarakat olahraga yang mau melawan negara, Pak. Masalahnya Itu harus dicamkan betul, tidak pernah ada kita berprinsip melawan negara. Kenapa? Masalahnya begini. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sudah dikatakan pemerintah daerah beserta masyarakat ini harus bersama-sama. Jadi ketika akan ada sesuatu yang tidak benar harus kita luruskan, kenapa kita jadi dituduh melawan negara? Masuk akal, tapi ini preseden dalam sejarah keolahragaan kita, di mana ada keputusan pembekuan dari pemerintah. Ini presiden baru, ini nggak pernah Salahnya terjadi masyarakat loh. yang dibekukan ataukah salah pembuat surat itu yang membekukan? Jadi harus dilihat dulu dong. Yang ini udah satu chemistry kayaknya. Oke, baik. Kenapa harus masyarakat? Sebentar yang Mas Aryo, dikorbankan? silakan Pak Jamal. Berita terakhir dari TV One yang ada di Jerman, reporternya. Kita tidak pernah bersurat kepada FIFA. Oh, PSSI tidak pernah bersurat kepada FIFA ya? Tidak pernah. Oke. Yang pertama Menpora bersurat pada FIFA. Dijawab. Kita pun tidak dikasih tebusan, tapi kita dapat bocoran. Sebentar. Bohongnya ditahan dulu Pak Tidak. Gatot. Kita tidak pernah bersurat. Tapi FIFA memantau. Itu istimewanya FIFA. Semua yang berlindung di dalam FIFA, sampai kemana dia pantau. Dijawab, sudah dijelaskan. Tolong pemerintah menarik diri. Biar diselesaikan di dalam internal. Ternyata TV One mencoba menanyakan ke sana. Dijawab lagi. Sampai ada tambahannya kalau yang punyanya TV One. Tadi malam saya dikasih tahu. Kalau sampai pemerintah membentuk tim transisi dan mengintervensi kegiatan persepak bolaan Indonesia dan PSSI tidak berani mempertahankan integritasnya, maka ban akan kami turunkan. Oke. Maka kita lakukan ke PT UN. Apakah dijelaskan ban apa yang akan diberikan oleh FIFA? Oh ya, kita tidak mau tanya, wong itu orang yang melindungi kita kok. Oh, bagaimana Anda tanya? Kali Anda minta dukungannya, Anda mesti antisipasi juga kan? Anda yang harus bertahan diri kan Pak Itu Jamal? antisipasinya, makanya kita karena berdiri di atas negara hukum, kita ke PT UN. Baik, Pak Jamal, tadi Pak Gatot katakan Anda bohong. Pak Gatot silakan. Yang di mana yang bohong? Baik, ya jelas. Pada saat, Anda karena nggak jelas kapan mulai maksudnya komunikasi. Kami punya catatan pada tanggal 18 Februari, pada saat Bobi mengumumkan ada penundaan sampai 4 Maret. Kemudian tiba-tiba bin Salah bin tanggal 18 malam ada surat dari Pak Joko Driono kepada FIFA. Dan herannya di hari itu juga ada jawaban. Seakan-akan itu salah sepenuhnya pemerintah. Rupanya potretnya itu nggak benar. Curhatnya PSSI kepada FIFA itu potretnya nggak benar. Sebentar. Kemudian tanggal 26 Februari kami kirim surat lengkap semua dengan kondisi yang benar. Oke, clear. Poinnya. Sebentar Pak Makanya Jamal. jelas. Apapun yang terjadi, kami tahu ada komunikasi tersendiri atau langsung tidak langsung kami nggak tahu. Kemudian tiba-tiba tanggal 10 April belum lama ini ada surat ancaman lebih kenceng lagi. Kemungkinan ada ban. Kami jawab juga suratnya kemarin pada tanggal 16 April. Poinnya adalah Bapak bisa mengatakan tidak ada komunikasi, silahkan. Kalau mengenai masalah FIFA itu mau nonton, nggak usah pakai surat. Sekarang IT semua, dunia itu terbuka. Pak Gatot, saya kalau saya bersurat, wajib. Wong itu bapak saya kok. Bapak saya bersurat. Jadi bersurat atau enggak? Lagi-lagi itu diagung-agungkan. Oh, harus. Bagaimana? Wong memang kita ini hidup Alhamdulillah di Republik. pengakuan Bapak. Oh iya, begini. Saya katakan, oh iya harus gentle. Kita harus gentle. Oke, kita- Olahraga itu rohnya sportivitas. Hasilnya persahabatan yang sejati. Baik, ketika Anda mengatakan rohnya sportivitas dan persahabatan yang sejati, adakah ruang untuk mediasi kedua belah pihak ini demi prestasi sepak bola Indonesia? Kami hadirkan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Forum Indonesia. Ada ruang mediasi, negosiasi. Menurut Anda bagaimana? Adakah ruang itu? Harusnya itu dilakukan. Karena apa? Yang namanya masyarakat olahraga itu yang paling utama adalah sportivitas, kejujuran, dan persahabatan. Filosofi daripada olahraga, warisan terbesar olahraga adalah persahabatan. Kalau sampai PSSI yang dikuyok-kuyok pada saat ini sudah mendatangi 2 kali kepada Kemenpora, tapi tidak sekalipun di Kemenpora diterima apakah oleh Pak Menteri ataupun oleh para deputi untuk membuka ruang dialog. Karena kan dianggap nggak sah. Loh, bukan masalah sah atau tidak sah. Untuk keputusan ini tidak sah. Tapi kalau bicara SK 1307 itu masih bisa didebatable. Karena apa? Diktum pertama sama diktum keempat itu bertolak belakang. Saya meyakini Pak Kapolri yang nerima suratnya juga bingung. Karena apa? Poin 1 diktum pertamanya mengatakan tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI. Tetapi di poin keempat mengatakan untuk Liga Divisi 1, Divisi Utama tetap dilakukan. Ini gimana?
Masa kementerian bisa membuat surat keputusan seperti itu yang bertolak belakang dalam satu surat keputusan? Baik. Ini kan tidak benar. Sayang Anda sudah tidak, sayang Anda bukan lagi ketua BOPI. Kalau Anda jadi ketua BOPI, filosofinya seperti itu. Sepak bola nggak akan seperti ini. Tapi goodbye masa lalu. Oke, goodbye masa lalu. Bukan. Ada atau sebentar, ada kan kemudian ruang untuk mediasi dan Ini yang tadi saya katakan, negosiasi prosesnya antara dua saja belah pihak. dikatakan bahwa itu Baik, proses sebentar, pembinaan. sebentar Bapak, sebentar. Oke, Pak Gatot, silakan. mediasi itu ada. Bahwasanya PSSI akan datang, sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Menteri. Namanya silaturahmi, hubungan juga baik Pak Imam Nahrawi dengan beliau-beliau yang ada di sekarang yang kemarin terpilih di Surabaya gitu. Tapi pada saat datang itu kan juga kami juga punya kesibukan. Agenda juga tidak ada, nggak bisa ujuk-ujuk langsung datang kepada kami, itu satu. Kemudian saya dengar kemarin juga datang lagi juga. Itu juga karena di pemberitaan Pak Menteri sekali lagi mengatakan pintu terbuka. Nah sekarang balik lagi, set ke belakang dikit. Pada saat toleransi itu dibuka, misalnya contohnya pada tanggal 4 dan 5 itu kick off. Ada 2 klub yang jelas-jelas ada rekomendasi. Nggak ada satu kata pun diucapkan oleh PSSI. Apa sih alasannya untuk membiarkan seperti itu? Dicuekin. Oke, baik. Komitmen di Komisi 10. Sebentar, saya sudah Oke. Komisi 10 sudah mencoba untuk memediasi. Pertama, kemarin tanggal PSSI sudah datang. Tanggal berapa itu? Hari Kamis ya? Hari Rebu. Sekarang Kamis, hari Sekarang hari Selasa. Kamis. Hari Senin ya, hari Ya. Senin malam. Nah, Selasa kami sudah langsung mengundang Pak Menteri Pemuda Olahraga jam 19 hari Selasa. Tapi jawaban dari kantor kementerian bahwa Pak Menteri ada di Bandung, Pak. Ya. Menjemput tamu-tamu negara. Menjemput Oke. tamu-tamu negara. Nah, kami sekarang dalam posisi menunggu Pak Menteri untuk menjelaskan yang namanya SK 1307 Ya. itu. Karena di dalam SK itu memang tadi ada beberapa yang perlu dipertanyakan oleh DPR Komisi 10. Cuman masalahnya besok ini DPR Beb sudah tutup ini, tutup warung mau ke 1 bulan kita Reses. ke reses. Non. Ini yang kita sekarang jadi masalah ini gimana ini? Nah, jadi begini, kalau di sana karena ada kesibukan negara, kita sebagai induk organisasi punya 782 klub dari Sabang sampai Merauke, menunggu yang tanggal 25, 26 ini harus berhelat. Dan rakyat sudah menunggu, mulai kaki 5, tukang parkir, tukang catut, preman, dan semuanya ini menunggu. Ya, Bola ini satu-satunya tadi gini, hiburan. Tadi Oke. ini juga gini, Silakan. Pak Gatot. Jadi saya kebetulan memang daerah pemilihan Jawa Timur 5, Malang Raya, Beb. Ada Arema. Ini mulai dari siang sampai tadi ini begitu ada isu bahwa tidak ada izin, telepon sudah banyak. Dia minta saya harus turun mengamankan Aremania yang begitu banyak, khawatir kalau terjadi sesuatu. Oke. Karena itulah yang saya bilang kayak gitu. Tolong saya setelah acara ini saya akan bicara dengan Bupati, dengan Kapolres, kita cari solusi bagaimana ini tetap jalan. Karena kalau ini diberhentikan, ini sekian ribu orang, terus bagaimana? Solusinya Bukan apa, ribu, sekian puluh ribu kalau di Solusinya Bukan, untuk di sementara Malang apa, Pak Ridwan? 40.000. Solusinya untuk sementara apa dari DPR sendiri? Nah itu sebagai tergantung dari penengah? Pak Menteri. Kalau kami solusinya yang akan saya sampaikan ini ke Pak Bupati adalah tetap harus jalan, tapi Bupati yang handle. Karena Pak Menteri kan belum boleh. Kalau kami dari DPR sih ya tetap ini. Tapi kalau Oke. Mama Polisi tidak memberikan, izin? Kapolri tidak memberikan izin seandainya. Ini kan belum ada, Belum baru tahu. berita. Nah saya juga mau bicara sama Pak Arief, Kapolres Kabupaten Malang kan. Kalau ini terjadi sesuatu, siapa tanggung jawab? Baik, bisa Pak itu Ridwan, dilakukan, sebenarnya Pak begini, Gatot? Mbak, saya mau bicara sebentar, Mbak. Sebentar. Pak Ridwan, ini kan bicara masalah aturan. Ya. Keputusan menteri itu kedudukannya di bawah daripada undang-undang dan PP. Betul, Ya, betul. kita mengacu saja pada undang-undang yang ada. Kenapa? Karena 1307 sendiri itu saya memberanikan diri menyatakan bahwa itu cacat prosedur dan cacat yuridis. Ya ini masalahnya. Poinnya kenapa seperti itu? Masalahnya kalau Mabes Polri tidak memberikan izin kan Kapolres kan tidak mungkin Saya berwenang. meyakini- Saya berkeyakinan Mabes Polri Oke. akan memberikan izin. Masalahnya Karena Baik, ini jangan tontonan berspekulasi. Baik, Ya. dari Ini Kemenpora bukan apakah mainan teroris. sebentar Pak Jamal, apakah itu bisa dilakukan? Bagaimana kemudian menjawab permasalahan yang paling dekat saat ini adalah depan mata adalah tanggal 2. Oke, kembali tadi ada yang mengusik tentang permen tentang pembekuan ya. Yang jelas kayaknya Pak Haryo sekali lagi perlu saya kasih 1 semester, kalau perlu 1 jam tentir tentang undang-undang. Jadi munculnya dari
peraturan itu mengacu kepada undang-undang bahwa kewenangan menteri-menteri sebagai penanggung jawab bidang keolahragaan. Satu. Kemudian di PP nomor 16 tahun 2007 disebutkan di pasal 121 clear bisa dibuka. Pak Aryo pulang buka internet ya. Nggak usah, ini di depan saya ada undang-undang di sini. Saya ajari Anda, sebelum saya belajar lagi 1 semester, saya ajari Anda. Ya, pasal 121 itu memang kewenangannya menteri. Tapi pasal 122 yang Anda pakai sebagai acuan, tunggu dulu. Bukan masalah ngegas. Ya, Pak Haryo, sebentar. Anda saya kasih kesempatan. Pak Gatot silakan dulu jelaskan. Ini nanti akan dibuka biar masyarakat jelas. Siapa yang tidak benar? Pak Haryo sebentar. Kemudian di pasal 122 disebutkan sanksinya apa saja. Jadi menteri sudah sangat hati-hati untuk itu. Kemudian yang kedua tentang soal bahwa menteri selama ini memang sangat terbuka. Tadi saya juga ketemu dengan menteri. Pengennya itu beliau juga nggak mau berlama-lama. Apalagi tadi Mas Bas sudah mengkritik kalau bisa tim 9 juga berlama-lama. Publik menunggu Kapan diumumkan banyak. sih Pak? Oke, yang poinnya adalah itu bisa jalan. Tapi dengan catatan itu 16 yang jalan. Karena kalau tiba-tiba 18 jalan semua, lagi-lagi kami dianggap nggak konsisten. Oke, jadi 16 catatannya 16 yang jalan. Mbak, tadi saya bicara dulu Mbak, sebentar Mbak. Tadi mengenai sanksi itu mengacu kepada pasal 122. Di sini pasal 122 ada 2 ayat. Tetapi yang dikutip oleh Menteri dalam SK 1307 hanya ayat kedua, yaitu mengenai sanksi kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Sekarang pertanyaan saya, dasarnya apa Kementerian membuat sanksi tersebut? Karena apa? Baca dulu ya, Pak Gatot nanti pulang baca dulu ayat pasal 122 ayat 1, ya. Di situ ada pasal-pasal. Ada pasal-pasal yang bisa dikenakan sanksi administrasi. Apakah PSSI itu melanggar dari pasal-pasal tersebut? Kalau tidak, sanksi administrasi tidak bisa dijatuhkan, Pak. Makanya belajar dulu, jangan banyak bicara. Copy paste. Oke, baik. Mas Bas, tolong dikomentari. Ini sepertinya apa ya, mengademkan situasi untuk persepak bolaan kita. Terasanya tidak dalam waktu dekat. Apakah seperti itu? Ya, tidak dalam waktu ada dekat. sedikit terang ini statementnya Pak Gatot tadi. 16 boleh jalan. Nah berarti kan ada 2. Tinggal 2 lagi. Sebentar, tenang dulu. Kita mau clear sama Pak Gatot. Kalau gitu dalam sehari 2 hari ini supaya nanti tanggal 26 apa 25 tuh. Ya, tolong langsung. 2 hari. Ini bisa di-clearkan yang 2 karena saya sempat bertanya kepada Pak Menteri, karena saya Arema kan. Arema gimana? Tinggal sedikit Pak Ridwan. Nah, tinggal sedikitnya itu berarti kan sudah clear. Apakah itu bisa diusahakan? Ya. Nah, Persebaya kalau pernyataannya Ketua Umum Bopi masalah siup, insya Allah pasti sudah selesai. Nah, baik. Sebentar, saya harus jeda Pak Jamal. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sabar Pak Jamal. Cukup sudah argumentasi, kita membahas mengenai bagaimana menyehatkan sepak bola Indonesia mulai dari momentum hari ini. Mas Bas, menurut Anda bagaimana ke depan harusnya seperti apa? Berita besar yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman tim transisi. Dan saya kira itu dunia belum kiamat. Artinya banyak orang, termasuk 2 orang ini, bisa mengurus sepak bola kita ke depan. Ya, belum kiamat sama sekali. Dan yang penting sekarang adalah Menpora cepat-cepat membentuk tim transisi. Kriterianya apa, berapa jumlahnya. Karena ini kan timnas sudah ada organisasinya. Ya, udah ada pelatih, pemain, official, sampai tukang pijit. Mereka harus jalan. Ya, kompetisi juga sudah ada organisasinya. Jadi tinggal mengganti pucuk-pucuk pimpinannya saja sebetulnya. Sekali lagi saya kira ini 2 orang ini pun sebenarnya bisa kalau mau melakukan reformasi sepak bola ya, masuk ke tim transisi. Oke, bisa. Ada kemungkinan masuk ke tim transisi. Baik, Pak Jamal dari Anda. Closing statement-nya. Niat baiknya boleh, tapi ini tidak seperti iklannya teh pucuk teh itu, pojok-pojoknya diputih sama main. Nggak bisa ini. Bola nggak seperti itu. Lalu seperti apa dong Pak? Bola itu sudah aturannya FIFA. Jadi kita sebelum memutar 18 itu kita malah membuat statuta, kita sampaikan ke sana. Inilah yang memenuhi syarat. Jadi tidak dengan serta-merta kita geser 2, kita pojok-pojok ini jalan. Dari mana wong yang jadi pemain itu punyanya klub-klub dan klub-klub itu berlindung kepada kita dan kita berlindung kepada FIFA. Bagaimana mau bisa? Nggak mungkin. Dan kalau itu sudah disanksi turun, nggak ada yang bisa main. Timnas berhenti, AFC berhenti, semua berhenti. Yang ada Tarkam. Oke, Pak Haryo silakan. Baik, saya ada 2 hal yang ingin disampaikan Mbak Afi. Pertama, saya akan menggugah dulu Pak Imam Nahrawi selaku Menpora, supaya beliau kembali lagi kepada jiwanya sebagai jiwa pembina olahraga. Jangan menampilkan diri sebagai penguasa olahraga.
Itu penting, karena apa? Nanti akan menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak pernah sejalan dengan jiwa dan semangat olahraga itu sendiri. Yang kedua, untuk hal masalah pembekuan ataupun sanksi apa segala macam, saya menyarankan sama beliau dengan segala hormat, tinjaulah kembali keputusan tersebut. Karena apa? Nanti pasti akan di pengadilan itu akan dibuka semuanya. Daripada beliau harus menjalankan perintah dari pengadilan, akan lebih bijak. Beliau tampil sebagai sportsmanship yang baik, sebagai seorang menteri. Saya akui ada sesuatu yang tidak pas dalam mengambil kebijakan, manusiawi. Oke. Jadi beliau Itu harapan Anda. Husnul khotimah. Oke, baik. Tapi PT UN tetap jalan. Menurut Anda PT UN tetap harus jalan? PT UN tetap, karena apa? Ini kan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh PSSI. Gitu, karena dia merasa pembinaan yang dilakukan bukan dirugikan. Haknya ini terambil. Haknya terambil. Sebab apa? Seharusnya yang dihukum itu bicaranya ada kepengurusan yang lalu karena tidak menjalankan SP1, SP2, SP3 apa segala macam. Tetapi pengurus yang baru kan tidak pernah bikin salah. Sebentar Pak Jamal. Ini Pak Haryo dulu. Supaya jelas. Ini kalau anak sekolah satu kelas ada 2 murid yang tidak menyelesaikan PR. Masa satu kelas disuruh berhenti semua, satu sekolah disuruh tutup. Oke, baik. Pak Rima silakan. 2 murid yang nggak garap PR, tapi satu sekolah dibubarkan. Baik Pak Jamal, sudah dulu. Baik Pak Rima silakan. Jadi kalau DPR Komisi 10 itu tetap mengharapkan 18 klub main seluruhnya. Sesuai Terus yang pertama. Yang kedua, dalam waktu 2 hari ini kita mengharapkan Menpora melalui Pak Deputi untuk segera kita bertemu untuk mencari solusi yang tadi tinggal 2 supaya yang satu kelas tadi tidak dibubarkan. Nah, terus yang ketiga untuk ke depan memang kami di DPR sekarang sedang mengkaji PP nomor 16 tahun 2007. Di situ kita ada hal-hal yang tidak nyambung dengan undang-undangnya. Nah, tapi kan bukan Pak Imam Nahrawi yang bikin PP itu. PP itu dibuat pada zamannya tahun 2007. Pak Adiaksa. Nah itu, jadi ini perlu perbaikan. Nah saya mengusulkan di dalam rangka untuk menyehatkan sepak bola Indonesia ke depan, yang namanya profesional sama amatir harus dipisah. Nah jadi PSSI tinggal pilih. Kalau memang tadi kiblatnya ke mana itu ente? FIFA. Ke FIFA kan? Nah, ke FIFA ya biarkan PSSI mengurusi yang profesional. Gak bisa. Sebentar dulu, tenang dulu. Ini kan masih ide. Oh ide. Nah, terus ide saya kasih tahu supaya garisnya baik, itu Pak Jamal tidak lewat. sebentar, biarkan Pak Rima dulu bicara. Yang amatir itu nanti dibikinkan kelembagaan baru. Pembinaan yang baru. Pembinaannya adalah dari Menteri ini Pemuda dan semua orang Olahraga. menganggap gampang itu. Nah, jadi inilah supaya tidak ada benturan masalah-masalah tadi. Karena gini, profesional itu kaitannya dengan bisnis. Selama bisnis, orang berbisnis tidak bisa diatur-atur bagaimana. Kan ini yang dicurigain PSSI melakukan sesuatu ABC itu kan karena bisnis. Penyelesaiannya harus tetap bisnis to bisnis. Begitu bisnis dimasalahkan dengan masalah-masalah kebijakan, tidak nyambung. Bercampur malah. Bercampur. Mengaduk semua. Silakan Pak Baik, Gatot. terima kasih. Kami pada dasarnya itu chemistry-nya sama dengan DPR. Tadi tentang 18, ya. Tapi pada saat chemistry-nya sama bagaimana? Kesepakatan yang ditandatangani tapi tidak nanti dulu. Enggak, chemistry-nya sama. Artinya pada saat raker antara Pak Menteri dengan Komisi 10 itu sudah jelas 18 jalan. Tetapi ada tetapinya. Ada catatannya. Ada however-nya. However-nya di situ dijelaskan bahwa 2 klub ini bisa ikut asal ada dokumen perdamaian di internal mereka. Sampai sekarang nggak ada dipakai materai. Satu, kemudian yang kedua itu akan jalan sambil rekomendasi diberikan. Nanti kalau sampai akhir putaran pertama itu tidak berikan, DPR mendukung untuk dicabut juga. Jadi poinnya sama, itu satu ya. Jadi Pak Batot, saya terbuka, besok gitu. malam itu bertemu dengan Persebaya 1927. Oke. Nah, insya Allah Supaya ada itu, kemudian ya. dibantu. Nah, kalau kedepannya seperti kalau apa? Arema saya kira sudah bisa berjalan. dikomunikasikan. Gini, Mudah-mudahan tanggal Baik, 25 sebentar, Pak besok Jamal. itu bisa berjalan. Kemudian yang kedua, kita kan juga harus melihat the future yang kedepannya. Tadi disampaikan oleh Mas Bas tentang masalah tim transisi. Tim transisi sekarang sedang digodok gitu. Bahwa siapa-siapa yang hadir itu syaratnya 3. Kredibel, kedua tidak ada konflik masa lalu. Dan yang ketiga betul-betul komit untuk itu. Dan tim transisi juga nggak mau lama-lama kerja. Yang penting seperti yang disebut dalam SK pembekuan itu, bahwa kompetisi tetap jalan. Untuk SEA Games juga harus dipersiapkan. Supaya si Jeremy yang ada di FIFA dan sebagainya itu tahu. Kami itu tidak melakukan apa-apa. Urusannya Kemenpora itu banyak kok. Nggak ngurusin ini aja. Oke, berarti kami nantikan catatan pertama adalah
pembentukan tim transisi secepatnya akan diumumkan. Oke, baik. Boleh kita tepuk tangan untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Semuanya harus satu semangat untuk menyiapkan sepak bola Indonesia. Pemirsa, ribut, adu mulut hingga adu joto sudah terlalu lama menghiasi wajah sepak bola kita. Suap, sang bandar, dan mafia semakin mencoreng semangat dan juga sportivitas berolahraga. Sepak bola punya kita semua. Prestasi dan sehatnya kompetisi harus menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Kapan kita dengar lagi Indonesia Raya berkumandang saat piala terangkat karena kita jadi pemenang. Saya Afina Malik undur diri, selamat malam, salam for Indonesia.